Baiklah, sekarang saya dengan narasumber saya, dengan Bapak Ahmad Nuzur selaku warga masyarakat. Baiklah Pak, saya akan bertanya seputar budaya politik dan partisipasi politik. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor utama yang menggerakkan warga di lingkungan ini untuk menggunakan hak suaranya? Untuk lebih menariknya untuk masyarakat untuk mengambil suaranya, partisipasi untuk memilih, supaya jelaskan apa program pemerintah untuk zaman sekarang. Baik Pak, kesadaran masyarakat terhadap politik, adakah ajakan dari tokoh atau pengaruh partik seperti politik uang Pak? Itu bermacam-macam lobby dari unsur partai politik. Ada zaman sekarang ini, zaman reformasi ini, ada ketokohannya yang diambil, ada macam uang yang diharapkan oleh masyarakat. Berarti di lingkungan ya sekarang Pak masih ada yang berberhenti praktik uang? Masih banyak tokoh-tokoh partai politik yang bermain uang zaman sekarang. Apa yang Bapak inginkan untuk politik, kemajuan politik untuk kedepannya Pak? Harapan masyarakat untuk pada pengurus partai supaya memilih pengurus partai ini yang punya tokoh dan partisipasi untuk membangun negara ini supaya maju dengan tidak membutuhkan uang. Baik Pak, terima kasih Pak. Baiklah, sekarang saya dengan salah satu narasumber saya, dengan Bapak Fikri Wahidi. Apakah ada kebijakan atau aturan di lingkungan kerja PLN terkait keterlibatan dalam kegiatan dunia politik? Sebagai BUMN, PLN mengharuskan pegawai bersikap netral dalam politik dan kebijakan internal kode etik, etika bisnis, bahwa pegawai PLN memiliki hak pilih sebagai warga negara, namun harus tetap netral dan profesional dalam pekerjaan. Tidak boleh membawa kepentingan politik ke dalam lingkungan kerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama. Baiklah, sekarang saya dengan salah satu narasumber saya, yaitu dengan Kak Laila Terakmi. Apakah kakak pernah menggunakan hak pilih dalam setiap pemilihan umum? Iya, Alasannya? karena bagi saya satu suara itu sangat berarti untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Baik. Selain mencoblos, apakah kakak pernah terlibat dalam partisipasi politik? Ya, saya pernah menjadi anggota KPPS dan juga anggota Pantahli. Apa tugas anggota KPPS? Tugas anggota KPPS, kebetulan saya anggota KPPS 4. Tugas saya yaitu mendata atau melihat data pribadi atau pribadi seseorang untuk mencocokkan apakah cocok dengan data yang sudah dibuat. Apa hambatan dari KPPS? Hambatannya bagi saya salah satunya ada di lingkungan dan juga dari kondisi internal dalam memproses data KPPS ini. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baiklah, sekarang saya dengan narasumber saya, dengan Kak Rahmatillah Putri sebagai Panwascam Pemilu 2025. Baiklah Kak, apa kendala terbesar yang dihadapi pengawas di lapangan, terutama terkait laporan pelanggaran dari masyarakat masih enggan karena takut atau apatis? Mungkin kendala terbesarnya tuh kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pelaporan itu. Mungkin bisa jadi karena rasa takutnya atau minimnya bukti. Terus karena kami sebagai pengawas sudah mengupayakan dari mengedukasi dari berbagai bimtek, kami sudah mengupayakan, tapi tetap aja pada hari hanya sulit untuk itu. Berarti masih banyak pelanggaran yang terjadi waktu hari H pemilihan. Hari H mungkin tidak terlalu, tapi pas masa kampanyenya tuh mungkin ada, tapi cari buktinya susah.
Pelanggaran apa yang sering terjadi biasanya? Pelanggaran yang biasa terjadi itu money politik, tapi untuk bukti kami sulit mendapatkannya. Terus partisipasi masyarakatnya kurang untuk mengajukan laporan money politik tersebut. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan dari wawancara saya yaitu kesadaran masyarakat terhadap politik ada dari visi dan misi, ada dari tokoh-tokoh, dan ada juga dari pengaruh politik uang atau money politik. Masih banyak masyarakat yang tokoh-tokoh politik yang melakukan money politik di zaman sekarang. Terus ternyata pegawai PLN boleh melakukan hak pilih sebagai warga negara, tetapi tetap netral, tidak boleh melakukan kegiatan politik di lingkungan kerja karena harus melakukan pekerjaan dengan profesional. Masih banyak anak muda yang ikut partisipasi dalam kegiatan politik, contohnya KKPS dan pengawas Bawaslu. Masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di KKPS dan Bawaslu. Ternyata masih ada pelanggaran money politik, tapi buktinya jarang ditemukan. Jadi pengawas di lapangan susah menemukan bukti-bukti yang ada untuk pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi selama adanya politik atau pemilu. Sekian, terima kasih. Biasanya dari mana Ibu mendapatkan informasi tentang berita politik? Biasanya baca berita online atau nonton TV, tapi sering juga tahu dari obrolan di WA atau saat kumpul-kumpul dengan tetangga. Menurut Ibu, apa alasan orang-orang yang tidak ikut memilih atau golput pada saat pemilu? Kebanyakan mungkin karena kecewa, merasa siapapun yang menang, hidup mereka tetap begini-begini saja. Dan ada juga yang malas mengurus administrasinya atau memang tidak bisa meluangkan waktu pekerjaannya. Apa harapan Ibu agar masyarakat di sini bisa lebih kompak dan mau bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan atau daerah kita? Harapan kita jangan sampai terpecah karena beda pilihan. Semoga warga mau lebih peduli lagi dengan lingkungan sendiri. Minimal datang kalau ada musyawarah ataupun kerja bakti supaya lingkungan nyaman. Biasanya dari mana Bapak mendapatkan informasi tentang berita politik? Biasanya dapat informasi Bapak dari TV, dari info HP, dan dari Lingkungan sendiri. majalah dan koran. Menurut Bapak, apa alasan orang-orang yang tidak ikut memilih atau golput pada saat pemilu? Kebanyakan dari mereka banyak yang kecewa, merasa siapapun yang menang itu mereka tetap akan seperti ini juga. Apa harapan Bapak agar masyarakat di sini bisa lebih kompak dan mau bekerja sama untuk memperbaiki lingkungan atau daerah kita? Harapan saya, kita jangan sampai terpecah belah pada pilihan. Semoga warga mau lebih peduli lagi dengan lingkungan sendiri. Minimal mau datang kalau ada musyawarah atau kerja bakti. Menurut Bapak, seberapa penting kita peduli dengan urusan politik atau pemerintahan saat ini? Ya, penting untuk kemakmuran masyarakat mendatang. Biasanya dari mana Bapak mendapatkan informasi tentang politik? Ya, untuk mendapatkan
informasi tentang politik, kita biasanya mendapat informasi dari media sosial seperti dari televisi dan berita-berita lainnya. Menurut Bapak, apa alasan utama bagi orang-orang yang tidak memilih atau golput pada saat pemilu? Ya, orang yang memilih golput di saat pemilu berkemungkinan dengan hasil-hasil pemilu yang berlalu dia tidak mendapat hasil yang diinginkan. Jadi informasi yang kita dapatkan yaitu kepedulian terhadap politik itu sangat penting karena kebijakan pemerintah berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari seperti harga kebutuhan pokok hingga fasilitas umum. Agar tetap terinformasi, kita bisa memantau berita dari media sosial maupun diskusi warga sambil tetap waspada terhadap berita hoaks. Jika ada kebijakan yang merugikan, sebaiknya kita kompak menyuarakan aspirasi lewat forum warga seperti RT atau RW. Karena bergerak bersama akan lebih didengar. Hal ini juga menjadi kunci untuk mengurangi angka golput yang sering terjadi akibat rasa kecewa atau kurangnya akses, sehingga harapan masyarakat tetap bersatu dan aktif gotong royong membangun lingkungan tanpa terpecah belah oleh perbedaan pilihan politik.